Selamat pagi, Shalom. Shalom. Sinama Tuhan, kembali kita datang dalam ibadah streaming pada minggu pagi ini. Siapkan hatimu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Bapa ansanya Tuhan Yesus baik, tetap baik dan selama-lamanya tetap baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu dalam hidup kami. Terima kasih buat salibmu. Setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Bila pagi ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, mempersembahkan pujian yang terindah bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Engkau melayakkan hidup kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup kami Tuhan. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan hanya bagimu Allah yang mulia. bagimu Allah yang mulia. Melayakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku,
dosamu melindungimu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku, Kasih-Mu mengalir Tuhan. kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Dan ku darah-Mu. menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sembah dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Sembah dan puji puji tatamu. Sembah dan puji nui tatamu.
sembah dan puji luit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu Tuhan, pujian kami. Sembah dan puji luit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Sembah dan puji luit tahtamu. Yesus Tuhan adalah Kata Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bukan sorak-sorak yang paling meriah untuk Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Mari bilang Roh Kudus-Mu yang beracara pada pagi hari ini. Bila kami mau bersuka cita memuji nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Dengan-Mu Tuhan kami boleh berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku. Seluruh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan. sumber kekuatan, Tuhan. kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Aku mau percaya berjalan dari kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan. sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Lebih lagi ya untuk Tuhan kita. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Seluruh jiwa. Seluruh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Dialah Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku tak berjalan Dari kemuliaan. dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita bersama untuk Tuhan kita ya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kami ragu akan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bersama-sama yuk. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya Sekali lagi Yesus. selamanya.
Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan bercara dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa salib-Mu Tuhan. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan kami, sucikan
salibmu, pulihkan kuasa salibmu, kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Jikalau kami ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, segala pujian, hormat, serta syukur hanyalah bagi Engkau Bapa. Sungguh kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati Tuhan. Walaupun dalam ibadah streaming Tuhan, kami percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Engkau tetap memberkati ibadah di rumah kami masing-masing. Karena Engkau hadir di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan penyembahan kami, pengagungan kami, sanjungan kami menyenangkan hati-Mu. Sehingga ketika kami akan duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu Bapa, Engkau memberkati, mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berkaryalah atas hamba Bapa, hamba siap untuk melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini ya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat beribadah streaming pada pagi hari ini. Sungguh semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini ya kita sudah memasuki awal bulan Mei. Ya, tidak terasa sekali begitu cepat waktu itu masuk dalam kehidupan kita dan kita jalani. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jikalau kita lihat keadaan saat ini, di mana setiap orang menginginkan satu pengharapan. Pengharapan yang baik tentunya. Dan inilah waktunya kita akan sungguh-sungguh ya meraih pengharapan kita ya di mana di dalam Tuhan. Jikalau kita melihat saat ini ya, mengapa setiap orang punya pengharapan, punya harapan, tentu harapan-harapan yang lebih baik. Karena jikalau kita melihat ya keadaan saat ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua keadaan dalam aspek kehidupan ini merosot, sedang merosot. Disebabkan apa? Disebabkan adanya COVID-19 atau virus corona. Semua orang yang ada di dalam dunia ini, ya, semua memiliki pengharapan yang sama. Dan inilah juga bagi kita, bagi bangsa kita Indonesia, bagi kita sendiri. Ya, sungguh kalau saya merenungkan ya, akibat COVID-19 ini membuat orang itu ada yang kehilangan harapan, ya, tidak semangat lagi. Karena apa? Karena kesehatan, karena keadaan ekonomi yang merosot, keamanan yang merosot. Memang ini terjadi saat ini. Ya, kita kena dampak daripada COVID-19. Semua boleh menurun, semua boleh merosot, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi satu hal, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh pengharapan kita itu merosot. Iman kita itu merosot.
kasih kita itu merosot. 3 hal ini tidak boleh merosot di dalam kehidupan kita. Sebab apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Sebab ketika pengharapan kita merosot, iman kita merosot, kasih kita merosot, maka apa yang terjadi? Membuat kita itu apa? Patah semangat. Tidak lagi bergairah untuk menghadapi hidup ini. Semua letih lesu. Kalau kita mengizinkan pengharapan, iman, dan kasih kita merosot seperti kebanyakan orang. Kita sebagai orang yang memiliki Allah, kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki firman-Nya. Kita nanti akan belajar. Tidak boleh pengharapan kita, iman kita, kasih kita itu merosot. Kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Ya. Kita harus berjuang. Kita harus tetap semangat bergairah di dalam Tuhan. Sebab 3 hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. 3 hal ini akan menentukan bagaimana masa depan kita. Baik secara jasmani, baik secara rohani. Ini menentukan kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari, mengapa 3 hal itu tidak boleh merosot dalam kehidupan kita? Harus kita perjuangkan. Kita harus semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjamin iman kita, pengharapan kita, kasih kita di dalam kehidupan ini. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan belajar. Ya, 3 hal ini, pengharapan, iman, dan kasih harus ada dalam kehidupan kita. Kita akan belajar terlebih dahulu. Mengapa pengharapan itu tidak boleh merosot? Mengapa pengharapan itu harus tetap ada dalam kehidupan kita? Sehingga membuat kita itu semangat untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah kesulitan ini. Kita akan lihat. Yang pertama yaitu pengharapan kita jangan sampai merosot. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 terlebih dahulu ya, tentang pengharapan. Ya. Kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan dalam kerajaan surga. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengapa pengharapan kita harus kita jaga jangan sampai merosot? Karena pengharapan kita itu ketika kita mempunyai pengharapan, ketika kita memiliki pengharapan yang benar, maka pasti jalan hidup kita itu tidak mudah putus asa. Melainkan justru apa? Semangat. Semangat untuk menjalani hidup ini. Karena kita punya pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Sehingga iman kita, percaya kita semakin hari semakin bertumbuh. Karena kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan kita itu 2 Bapak Ibu dan Saudara sekalian saya katakan. Yaitu pengharapan kita di dalam dunia ini. Di mana kita menjalani saat hidup ini. Tentu semua orang punya pengharapan. Pengharapan apa saat ini? Pengharapan untuk sembuh dari sakit. Pengharapan supaya tidak terkena COVID-19. Ya, tentu kita harus menjaga kesehatan kita. Kita punya pengharapan agar ekonomi kita tidak terpuruk. Banyak pengharapan-pengharapan di saat yang sulit dan sukar ini. Secara jasmani. Itu manusiawi.
Sebab Tuhan sendiri menjanjikan kepada kita satu pengharapan secara jasmani. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini satu perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini. Maka kita jangan putus pengharapan. Karena Tuhan menjanjikan dalam kehidupan kita. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir akan hidupmu di saat di bumi ini. Jangan khawatir sebab Tuhan yang memelihara kita. Dia yang mencukupi segala kebutuhan kita. Nanti bisa membaca di rumah. Ya, mulai ayat 25 sampai 34 di dalam Matius 6 ini. Mari kita jangan putus pengharapan. Tetapi kita harus sungguh-sungguh meraih pengharapan kita. Karena hidup itu lebih penting. Kalau jasmani yakinlah. Ya, ketika kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenaran di dalam kerajaan Allah. Jangan khawatir. Kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Seluruh aspek hidup kita. Baik kesehatan, baik ekonomi. Tuhan akan menjamin karena itu satu kebutuhan. Kita tidak usah khawatir. Kita hanya bertindak. Minta pimpinan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, mari kita lakukan. Dan jikalau kita tidak bisa melakukan, ya, kita jangan pasrah, tapi pasrahlah kepada Tuhan. Dia yang akan melakukannya. Secara jasmani, kita punya pengharapan. Dan ketika pengharapan kita secara jasmani, sudah kita dapatkan, tentu kita sudah tidak mempunyai pengharapan lagi. Karena kesehatan sudah kita dapatkan, ya, ekonomi sudah mulai membaik, semua Tuhan sudah pulihkan secara jasmani. Tentu kita tidak lagi berharap dengan yang jasmani lagi. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Ya, dikatakan di sini, tadi dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting? Ya, hidup bukan secara jasmani ini saja. Ini hanya sementara, tapi hidup yang kekal itu yang dimaksud Tuhan. Itu lebih penting di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kalau kita melihat, ya, kita kembali di dalam 1 Petrus 1, ya, ayat yang ketiga dan yang keempat ini, yang dimaksud pengharapan ialah pengharapan secara apa? Secara rohani. Pengharapan hidup kekal itu lebih penting. Tadi dikatakan, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Jadi kita punya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan yang tidak binasa, yang tidak bisa binasa, yaitu apa? Kehidupan kekal, keselamatan kekal, itu lebih penting. Karena Yesus sudah bangkit, Dia sudah menjamin hidup kita, Dia sudah menjamin kekekalan hidup kita. Maka kita harus tetap terus, ya, menghidupi pengharapan kita itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita itu yang menyelamatkan kita. Bukan harta kita, bukan kepandaian kita. Tetapi sesungguhnya pengharapan itulah yang menyelamatkan kita. Kalau punya pengharapan pasti akan terus, ya, mata itu tertuju kepada apa yang diharapkan. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi 2 ayat yang ke-12.
sampai yang ke-14. Di situ judulnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ini, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, mari kita kerjakan. Karena pengharapan kita itu apa? Pengharapan akan keselamatan kita. Tentu kita akan apa? Meraih keselamatan itu dengan apa? Dengan takut dan gentar. Kepada siapa? Kepada Allah. Menghormati Allah. Menurut apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantah-bantah. Tetapi biarlah kita melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba kita lihat sekarang Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-24. Dan 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Dengan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, di sini bahwa pengharapan kita itu adalah pengharapan yang sungguh-sungguh harus tekun kita jalani. Ya. Kita lihat coba di dalam ayat yang ke-24. Ya, tadi mungkin saya langsung 25, tapi 24. Ya. Sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan kita. Tetapi bukan pengharapan yang dilihat. Bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ini nyata. Roma 8 ayat 24 menyatakan bahwa pengharapan kita itu adalah pengharapan apa? Tentang keselamatan. Sebab kita diselamatkan. Ya, kita diselamatkan itu oleh apa? Oleh pengharapan kita kepada Tuhan. Saat ini kita masih terus berharap kepada Tuhan. Kita masih terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita belum mencapai keselamatan kekal. Masih ada di dalam dunia ini. Ketika kita nanti meninggalkan dunia ini. Pengharapan kita kekal bersama dengan Tuhan. Sudah kita dapatkan. Nah, untuk meraihnya bagaimana? Tadi kita harus taat, harus tekun kepada Tuhan. Harus sungguh-sungguh meraih keselamatan itu. Bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus menghadapi yang namanya kesulitan. Menghadapi yang namanya masalah untuk berpengharapan dalam keselamatan kekal kelak. Karena belum kita dapatkan. Tapi percayalah ketika kita sungguh-sungguh mengharapkan keselamatan itu terjadi dalam hidup kita kelak. Besok ketika kita meninggalkan dunia ini. Mari kita raih dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah ya undur pengharapan kita. Tapi pengharapan kita di dalam Tuhan harus tetap kuat. Harus tetap kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu apa? Iman. Ya, kita kembali ke 1 Petrus 1 ini ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7.
Apa yang tidak boleh merosot di dalam kehidupan kita. Kalau semuanya kita lihat merosot saat ini. Tapi ada satu hal juga. Iman kita jangan sampai merosot. Sebab akan berbahaya jika iman kita itu merosot. Ya. Kita lihat, kita baca terlebih dahulu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, jadi ini luar biasa ayat ini untuk kita semua. Jangan sampai iman kita itu merosot. Sebab apa? Sebab iman kita, ya, ketika iman kita merosot, arah tujuan kita, harapan kita itu bisa meleset, bisa tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan di sini saya mencatat, ya, ada 558 kata iman di dalam Alkitab ini. Mari kita renungkan betapa pentingnya. Sampai ditulis 558 kali. Berarti itu sangat penting. Karena banyak sekali diulang-ulang terus. Maka daripada itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Mari iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai merosot. Jangan sampai hilang. Ya, karena keadaan dunia ini. Tidak lagi kita percaya kepada Tuhan. Tidak lagi kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman ini mulai goncang. Karena ada tawaran-tawaran yang manis. Tawaran-tawaran sepertinya menggiurkan. Dan iman kita mulai melemah. Iman kita mulai undur. Kita akan binasa. Tapi mari Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Pada pagi hari ini. Biarlah iman kita itu tetap terus bertumbuh dalam hidup kita. Jangan sampai merosot. Jangan sampai dibiarkan merosot. Wah, udah cukup. Yang kelihatan saja yang dipercaya. Jangan. Karena iman itu adalah dasar, ya, dari apa yang tidak kita lihat. Coba kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini lihat. Jangan sampai iman kita mundur. Karena iman ternyata dasar dari kehidupan orang percaya. Sangat penting iman kita. Mari kita jaga iman kita jangan sampai merosot. Kalau iman kita merosot Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, maka harapan-harapan kita akan hancur. Harapan-harapan kita akan binasa. Mari kita bangun iman kita agar tetap terus kuat di dalam Tuhan. Walaupun saat ini, ya, kita belum melihat apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita punya iman kita kuat, maka harapan kita itu akan terwujud. Kalau harapan kita saat ini di dalam dunia ini, ya, pengennya orang itu harapannya cepat-cepat tercapai. Tetapi apa yang terjadi? Karena salah jalan. Harapan tidak muncul-muncul. Mulai iman itu goyah. Mulai ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, mulai membelokkan iman.
Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita pupuk fondasi iman kita itu harus kuat. Ya. Saya ingat dalam perumpamaan, ya, orang yang membangun rumah, yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Kita lihat yang di atas pasir, ketika kena ombak aja hancur, ya, tidak lagi terwujud rumah itu. Tapi kalau rumah itu dibangun di atas dasar yang kuat, batu-batunya besar-besar, semennya juga banyak, fondasi itu, rumah itu, maka akan kuat, akan kokoh. Demikian juga iman kita. Mari kita bangun iman kita terus setiap hari. Dengan apa? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Seberat apapun yakinlah. Ketika kita melakukan iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari saat ini kita hidup memang di saat yang sulit dan sukar. Tetapi kita harus tetap membangun iman kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sungguh ketika kita membangun terus kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah bernubuat. Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu apa yang akan terjadi besok. Jadi ada persiapan-persiapan. Luar biasa. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari bangun iman kita. Supaya tetap terus kuat di dalam Tuhan. Karena ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga ialah kasih. Kita kembali di 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ya. Jadi sekalipun kita itu belum pernah melihat Tuhan secara mata jasmani, ya, namun kita mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, inilah kita harus memupuk kasih kita. Kasih kita kepada Tuhan jangan sampai merosot. Kasih kita kepada sesama kita jangan sampai merosot. Walaupun kita hidup di akhir zaman ini. Kita harus tetap terus memupuk kasih kita kepada Tuhan. Walaupun secara mata jasmani kita belum pernah melihat Tuhan. Tapi iman itu yang membuat kita percaya kepada Tuhan, memiliki kasih kepada Tuhan. Harus ada dalam hidup kita. Jangan sampai kasih kita merosot kepada Tuhan. Saya ingat ya, saya ketika merenungkan ini, oh ya betul ya. Ya, ketika orang tua ya, ketika seorang ibu sedang mengandung. Ya. Ketika seorang ayah sedang menanti anak yang akan dilahirkan, ya seperti Ibu Dwi ya dan Bapak Dika. Saat ini mereka sedang menanti buah hatinya untuk lahir. Apakah mereka sudah melihat anak tersebut? Belum, saya katakan. Tapi kedua orang tuanya ini, Ibu Dwi dan Bapak Dika ini sangat mengasihi anak yang masih ada di dalam kandungannya walaupun belum pernah melihat. Karena apa? Karena ada hubungan darah ternyata. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sungguh ketika saya merenungkan ini saya diingatkan. Mengapa manusia tidak bisa mengasihi Allah? Karena mereka tidak menghargai hubungan antara Bapa, antara Tuhan dengan manusia. Kita ini adalah punya hubungan darah dengan Tuhan. Sebab apa? Kita ditebus
dengan darah yang mahal. Kita menjadi miliknya. Kita menjadi anak-anak Allah. Bukankah itu satu ya gen atau DNA? Maka sewajarnya sesungguhnya manusia itu mengasihi Tuhan. Walaupun belum pernah melihat Tuhan. Sini dikatakan ketika merenungkan ini saya ditegur oleh Tuhan. Tuhan tahu seringkali juga saya tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa adanya. Ini saya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maka ayat ini menegur. Mari kita jangan sampai kasih kita kepada Tuhan itu undur. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan itu merosot. Karena kita adalah keturunan ilahi. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita menjadi miliknya, kita menjadi anak-anak Allah. Apa kurangnya kasih Allah kepada kita? Kita sangat berharga di mata Allah. Mari Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tentu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan keselamatan itu akan kita dapatkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mungkin orang berkata, wah sulit. Ya, untuk mengasihi yang tidak kelihatan itu sulit. Bisa. Karena apa? Karena kita miliknya. DNA kita DNA Tuhan. Dan Tuhan akan melengkapi kita supaya kita bisa mengasihi. Ya, seperti orang tua, bagaimana anak ini kok tidak bisa mengasihi orang tua ya. Orang tua berusaha. Apa yang menjadi kebutuhannya anak itu diberi. Apa yang menjadi keinginan anak itu orang tua berusaha memberikannya. Kalau itu sesuai dengan kehendak orang tua juga. Demikian juga kita. Kalau kita mau mengasihi Tuhan berkata sulit. Tidak, Tuhan melengkapi kita. Kita lihat di dalam Yeskiel. Yeskiel pasal yang ke-36. Ayat yang ke-26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya. Jadi jangan kita berkata, sulit mengasihi Tuhan karena tidak kelihatan. Tidak, Tuhan sudah melengkapi kita. Dia tahu keterbatasan kita. Memang sulit untuk mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan sudah melengkapi kita. Dia sudah memberikan kepada kita hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam Tuhan. Supaya kita bisa mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Peraturannya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu ada hukum dan aturan Tuhan. Maka ketika kita sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan ini, kita bisa mengasihi Tuhan. Ya, jangan kita berkata tidak bisa, bisa. Asal kita mau. Hidup itu pilihan. Kita mengasihi Tuhan atau kita mengasihi diri kita sendiri. Yang seringkali salah, seringkali tidak benar. Itu pilihan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Supaya kita memiliki kasih yang kuat. Kasih yang jangan sampai merosot dalam keadaan apapun. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Yesus sendiri. Dia adalah satu contoh kasih yang nyata. Kasih apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita? Kasih agape. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang walaupun. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Karena kita lihat
Yesus sendiri sudah memberikan kasih agape itu kepada kita. Dia rela mati bagi kita. Dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia rela mengalami siksaan, kesengsaraan yang bertubi-tubi. Coba. Hanya untuk mengasihi kita, menyatakan kasih agape itu dengan apa? Bukan dengan yang lain-lain. Tidak dengan tulus. Walaupun kasih yang walaupun ada pada Tuhan Yesus. Walaupun orang lain tidak menghargai Yesus. Walaupun orang lain tidak senang dengan Yesus. Tapi Yesus tetap memiliki kasih agape. Kasih yang tulus, yang rela berkorban bagi kita. Sehingga kita boleh diselamatkan. Kita bisa memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dalam keselamatan kita. Kita bisa memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Keselamatan akan kita berikan. Pertolongan demi pertolongan karena kita beriman kepada Tuhan. Kita dapatkan di dunia ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita diingatkan. Supaya kita sadar. Kita tahu mari kita memiliki kasih yang agape kepada Tuhan juga. Bagaimana apakah kita sudah memiliki kasih agape dengan Tuhan? Apakah kita masih hitung-hitung dengan Tuhan? Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Kalau aku apa? Diberkati. Kalau masalahku sudah selesai. Kalau hidupku nanti sudah mapan, aku baru bisa mengasihi Engkau Tuhan. Oh, jangan berkata begitu. Tidak akan terjadi. Karena manusia itu sifatnya apa? Egois. Aku sik pokoknya. Enggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi mari. Biarlah. Ya, karena ini sangat penting 3 hal tersebut. Harus ada dalam hidup kita. Itu pengharapan, iman, dan kasih. Jangan sampai merosot. Ketika 3 hal tersebut merosot. Ya, maka kehidupan kita akan porak-poranda. Apa yang menjadi pengharapan kita tidak akan tercapai. Apa yang menjadi iman kita kepada Tuhan. Ya, mustahil untuk dapat kita lakukan. Tapi mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan inilah wujudnya di depan kita. Sebentar kita akan makan tubuh dan darah Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita akan pujikan sebelum kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari saya minta pemusik WL Singer untuk maju ke depan. Kita akan pujikan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Dengan kesungguhan hati kita. Kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, nyatakanlah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku marah.
haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Sungguh Bapa di surga, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan kepada kami hidup yang baru, roh yang baru di dalam kami, sehingga kami memiliki pengharapan, iman dan kasih kepada Engkau dengan tulus Bapa. Haleluya, haleluya, syukur, terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku ada. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku ada. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatku. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Di saat yang sulit dan sukar ini, kami sedang menghadapinya Bapa. Tetapi satu hal, kami bersyukur kami hidup di dalam Engkau Bapa. Karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar pengharapan kami, iman kami, kasih kami kepada Engkau harus semakin kuat. Jangan sampai undur Bapa. Jangan sampai merosot Bapa. Karena penting 3 hal tersebut dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan semangat. Karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami tetap semangat kan kami punya iman percaya kepada Engkau. Kami tetap semangat karena kami memiliki kasih yang daripada Engkau. Yang memberi kekuatan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap relung hati kami Bapa. Supaya kami tidak hanya mendengar saja. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh memberi kekuatan kepada kami. Sungguh memberi semangat kepada kami. Karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela Tuhan menderita bagi kami. Sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat serta syukur Bapa. Kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebentar tiba saatnya kita akan bersekutu di dalam Tuhan melalui tubuh dan darahnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, nanti bagi jemaat yang beribadah di rumah tetap bisa mengikuti
perjamuan kudus ini. Nanti saya akan memberikan satu contoh supaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian selain mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga mengikuti perjamuan kudus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nanti bisa melihat streaming ini dan bisa melakukan dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh main-main. Karena ini kita berhubungan dengan Tuhan. Kita harus menghormati pengorbanan darah Kristus dan tubuh Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai dan sebelumnya kita akan pujikan satu pujian, satu di dalam rohmu. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Katakan, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berada di rumah, silahkan saudara bangkit berdiri. Silahkan saudara melihat melalui streaming ini, di mana kita sungguh-sungguh menghormati pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Sehingga kehidupan kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Karena kita satu di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. 1 Korintus 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti,
Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati pengorbanan tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik bagi kita, memberi kekuatan kepada kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa apa yang ada di tangan kanan saudara ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati pengorbanan darah Kristus yang tercurah bagi kita, yang menebus segala dosa-dosa kita, dan bilur-bilurnya memberikan kesembuhan bagi kita, memulihkan kehidupan kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya apa yang ada di tangan kanan saudara ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau masih memberi kesempatan kepada kami. Untuk kami tetap bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Sungguh hanya tubuh dan darah-Mu yang memberi kekuatan kepada kami Bapa. Karena kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan, ada iman dan kasih di dalam Engkau Bapa. Sehingga kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria la masikia la ya la masangkaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat kesempatan waktu yang indah pada pagi hari ini Bapa. Di mana kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui streaming pada pagi hari ini Bapa. Melalui ibadah streaming pada pagi hari ini. Bapa, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Mereka yang sungguh-sungguh melakukan perjamuan kudus Bapa. Karena mereka rindu tetap bersekutu di dalam Engkau. Demikian juga bersama dengan kami Tuhan. Gloria lama sangka ya lama siki ya lama sik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih, kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tetap bersyukur dengan keadaan yang seperti ini Bapa. Karena kami tetap punya masa depan bersama dengan Engkau. Kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami Tuhan terus memupuk iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga iman kami semakin hari semakin dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan jikalau sebentar Bapa,
Ibadah streaming ini selesai Bapa. Kami bersyukur Engkau tetap Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau ada di setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Beri mereka tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat serta syukur hanyalah bagi Engkau. Dan Tuhan Engkau tetap memberkati kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau menuntun hidup kami tetap rindu Tuhan. Karena kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Di dalam waktu yang banyak ini Tuhan, akan kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya kehidupan kami semakin hari, semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Semakin hari semakin seperti Kristus dalam kehidupan kami. Itu yang kami inginkan. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, acara streaming sudah selesai. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam rumah tangga kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang sedang menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup ini Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih sekolah. Walaupun hingga saat ini mereka belum bisa masuk sekolah Bapa. Tetapi Tuhan mereka tetap Tuhan belajar di rumah mereka masing-masing. Dan hikmat yang daripada Allah tetap menyertai mereka. Sehingga mereka boleh pandai-pandai semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Mari saudara angkatlah kedua tangan saudara. Dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tenanglah saudara di rumah tangga masing-masing. Karena kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai saudara semua, melalui ketenangan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua